Apa? Kau sudah bercerai 3 kali? Terus kenapa? Itu semua salah mereka. Istri pertama, wajahnya terlalu jelek. Aku sama sekali nggak tertarik. Yang kedua, dadanya datar, sama sekali nggak seru. Yang ketiga, pinggangnya lebar. Dia lebih gendut dari aku. Mereka yang tak layak untukku. Tak kusangka kau adalah pengulas pernikahan. Jangan bilang begitu. 3 pernikahan itu takdir. 7 pernikahan perlu usaha. Cinta pernikahan untuk menang. Tapi aku punya sedikit kekurangan. Semoga kau bisa terima. Kekurangan apa? Kau mandul, ya? Bukan. Lihat ini, bukankah aku lagi hamil? Kau, kakak iparmu bilang kau masih perawan. Kok bisa hamil? Ini bukti aku subur. Oh, main-main dengan aku. Bicaralah terus terang, ayah bayinya siapa? Halo bocah tengik, cepat ke kantin rumah sakit, terjadi masalah besar. Ada apa, Nek? Cucuku sayang, Naya nggak ada waktu ngobrol. Ikut nenek sekarang untuk selamatkan istrimu. Jangan berani-berani, suamiku. Adalah Siapa itu? itu. Dia. Biar aku buktikan. Tampan, pinjam ciumanmu. Pamer kemesraan di publik, kalian lagi menindasku, yang lagi lajang ini. Ya, ini benar-benar kejam. Keterlaluan. Bocah tengik, kau sudah hebat, begini langsung ciuman. Shu, kau masih ingat nenek? Bu, apa Anda baik-baik saja? Jangan ditolongin, keluarganya bisa menuntut habis-habisan. Betul, nenek tua ini pura-pura jatuh. Waspada. Kalau kau yang jatuh dan butuh pertolongan, apa kau mau dibiarkan begitu saja? Nenek, ternyata Anda sudah lebih baik. Baik, aku sangat baik. Shu, kau sudah menyelamatkanku. Hari ini, ku minta cucuku menyerahkan diri. Apa? Menyerahkan diri? Aku tidak peduli, kalian sudah berciuman dan kalian harus bertanggung jawab. Nenek, aku hanya membantunya berdiri. Dia yang mulai menciumku dulu, lalu menjebakku untuk menikah. Aku tak mau menikahi wanita licik. Pria berandalan. Bahkan jika semua pria di dunia mati, aku takkan pernah menikahimu. Aduh, kalian berdua memang pasangan yang kompak, pasangan yang ditakdirkan. Hahaha, Notin. Shenshu, karena kau merusak kencan buta ini, keluar dari rumahku sekarang atau aku akan menceraikan kakakmu yang cacat itu. Kakak ipar, Bocah tengik, menikahlah dalam 3 hari atau hubungan kita berakhir. Nenek, dia mungkin tidak mau menikahiku. baiklah. Aku bersedia menikah. Bagus, kalau begitu, sekarang kita pergi daftarkan pernikahan. Tuan Huo, Tuan Huo. Oh, itu. Tunggu di sini, aku akan pergi bawa mobil. Apa yang dilakukan bocah tengik ini? Bukankah biasanya asisten yang bawa mobil? Dengar baik-baik, Shu, cucuku adalah eksekutif di perusahaan besar, karier sukses, karakternya baik. Menikah dengannya tak akan menyusahkanmu. Nenek, inikah pria sukses yang nenek maksud? Mengendarai mobil murah. Dia jelas orang biasa. Nona Shen, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Huo Xiao, aku seorang supir biasa. Saya Shenshu, perawat jaga malam yang sedang magang. Dia sedang main, sandiwara orang miskin, akan kugagalkan rencanamu. Aha, jangan khawatir Shu, aku akan beri kau mas kawin 5 juta yuan.
Aku tak akan merugikanmu. 5 juta yuan. Kurang kalau begitu, 10 juta yuan. Tunggu bukan? Nenek, tolong hentikan ini. Mengapa menyalahkanku? Kutanya kau, mana Rolls Royce kita? Nenek, demi kesehatanmu, aku akan menikahinya. Tapi dia tak boleh tahu status asliku. Dengar baik-baik. Dia adalah menantu pilihanku. Jika kau usir dia, tak akan kuampuni kau. Jika dia kabur karena tahu aku adalah supir, nenek bisa lihat wajah aslinya. Nona Shen, nenekku, suka bercanda. Kami hanya orang biasa. Jika kau berubah pikiran, sekarang masih sempat. Mas kawin dan status tak penting. Aku hanya ingin menikah denganmu. Aku takkan menyesal. Aku benar-benar menikahi seseorang yang baru ku kenal 30 menit. Ini gila. Di mana kamu tinggal? Kuantar kau pulang. Bolehkah aku pindah tinggal bersamamu? Baru kenal sudah mau menempati rumah megahku. Memang pencari harta. Mendekati nenekku juga sudah direncanakan. Aku sedang sewa apartemen. Kalau kamu setuju, nanti aku kirim alamatnya. Selain itu, untuk menghindari masalah, pernikahan kita dirahasiakan dulu. Omong-omong, kalau punya surat izin mengemudi, bisa ku beri uang muka untuk beli mobil. Lebih mudah untukmu bekerja. Tak usah. Aku punya sepeda motor listrik jauh lebih cepat daripada mobil jelekmu. Sesukamu saja. Oh, Tuan Huo, haruskah keuangan kita pisah? Kakak dan kakak iparku selalu pisah pengeluaran karena kami tak saling mencintai. Pisah keuangan lebih masuk akal. Tak perlu, aku sanggup menafkahi istriku. Karena punya kendaraan, kembali sendiri ke rumah sakit. Aku duluan pergi. Hei, tunggu. Mari bertukar kontak. WeChat, lebih mudah berkomunikasi. Sombong sekali. Dia kira dirinya CEO dengan aset miliaran. Shu, kakak iparmu ingin kamu ikut kencan buta, aku sudah tahu. Pernikahan bukan lelucon. Kalau tak mau menikah, tak ada yang bisa memaksamu. Kakak, aku sudah menikah sekarang. Mulai sekarang, aku akan punya keluarga sendiri. Dasar adik bodoh, kenapa nekat menikah dengan orang sembarangan? Bagaimana kalau dia suami penyiksa? Hidupmu akan hancur. Bagaimana aku hadapi orang tua di alam baka? Selama aku masih hidup, ini tetap rumahmu. Aku tak akan biarkan kakak iparmu mengusirmu. Kakak, Ho Xiao pria baik. Aku sudah putuskan pindah tinggal bersamanya. Shu, Kak, aku akan bahagia. Kau dan kakak ipar sebaiknya berhenti bertengkar. adik, kalau dia sakiti kamu, kabari aku. Ku hajar dia untukmu. Aduh, aku belum tahu alamat pastinya. Harus telepon dan tanya. Tentang tren pasar kuartal ini, sudah kudapatkan laporan pasar rahasia dari sumber dalam. Mari kita bahas bersama-sama. Baik. Tuan Huo, maukah terima telepon? Matikan saja. Apakah ponselnya dalam mode diam? Aku kirim pesan saja, tunggu balasannya dulu. Sayang, di mana rumah baru kita? Sayang, di mana rumah baru kita? Sayang, menghubungi suamiku. Aku bahkan tidak tahu alamat rumah kita. Sayang, balas kalau sudah terima. Over. Matikan. Kenapa dibaca tanpa balas? Jangan bilang dia tidak mengubah catatan kontaknya dan mengira itu spam.
Jadi, dia benar-benar menganggapku sebagai pengirim spam. Nenek, apakah nenek tahu alamat lengkap Tuan Huo? Sepertinya dia sudah memblokir nomorku. Dia berani memblokirmu? Tunggu saja, aku akan menanganinya untukmu. Tuan Huo, panggilan dari Nyonya Besar. Angkat aktifkan speaker. Huo Xiao, kamu tidak memberitahu istrimu alamat rumah baru yang kamu beli. Kau bahkan memblokirnya. Apa maumu? Kupikir dia penipuan, jadi ku blokir dia. Aku akan meneleponnya. Sekarang. Halo Tuan Huo. Maaf, tadi aku tak mengenalimu. Kontrakannya di Zijing Mingyuan Blok A, kamar 888. Tidak apa-apa, aku pindah sekarang. Baru sadar aku tidak punya alamat. Perlu bantuan pindahan? Tidak perlu, hanya satu koper. Aku bisa sendiri. Lagi pula, jika aku benar-benar butuh bantuanmu, apakah kamu benar-benar datang? Tidak. Tidak ada apa-apa di sini. Tidak menyangka hidupnya begitu hemat. Kamar tamu ini lumayan. Kebetulan bisa tak saling ganggu. Perlu beberapa peralatan dapur. Dia juga sudah bekerja keras. Karena sudah menikah, maka lewati hari dengan baik. Tuan Huo, kediaman utama atau Villa Wuxin? Zijing Mingyuan, ingat bawa kembali mobil kecil itu. Ngomong-ngomong, siapa nama wanita itu tadi? Sensu. Dia sudah menyiapkan segalanya. Kenapa aku merasa hidup bersama dia mungkin tak terlalu buruk? Tuan Huo, Anda sudah pulang? Makan selagi masih hangat. Apa semua ini masakanmu? Iya, masak sendiri lebih higienis. Rumah ini kosong, jadi aku buru-buru beli kebutuhan pokok. Kita mungkin tak punya dasar romantis, tapi karena sudah menikah, kita tetap harus membangun hidup bersama. Untuk kebutuhan rumah tangga, pakai saja kartu kredit ini, catat detail pengeluarannya, akan kuperiksa tiap bulan. Tak perlu, Tuan Huo, Anda sudah bayar sewa, itu sudah cukup besar. Biarkan aku yang urus kebutuhan harian. Aku akan buat pencatatan yang rapi untuk kau periksa tiap bulan.
Tidak disangka dia menolak uangku. Apa aku salah menilainya? Dia bukan pencari harta. Makan saja. Aku harus jaga malam di rumah sakit. Aku antar kamu. Benarkah? Baik sekali. Tapi Anda baru pulang kerja. Tidak terlalu lelah. Tidak sama sekali. Tugasku cuma mengantar atasan. Pekerjaan mudah. Di mana mobilmu? Aku lupa parkir di mana. Biar ku tekan kuncinya. Kamu bawa Rolls Royce? Gawat. Huo masih belum bawa mobil kecil itu kemari. Bosku perlu berangkat cepat besok. Jadi aku bawa Rolls Royce miliknya malam ini. Kalau begitu, lebih baik aku naik skuter listrik saja. Parkiran rumah sakit sangat padat. Kalau mobil mewah ini tergores, kita tidak sanggup memperbaikinya. Baik, hati-hati di jalan. Baik, sampai jumpa. Hampir saja. Pak Huo, lupakan dulu masalah mobil. Nyonya besar, bilang Nyonya menikah denganmu tanpa mahar apapun dan khawatir dia direndahkan. Dia minta kamu beri bonus untuk menghargai bantuannya kali ini. Takut Nyonya menolak kealu banyak. Jadi cukup kasih har 100.000 yuan saja. Dia berlagak tidak materialistis. Sambil biarkan nenek memberinya uang dengan segala cara. Aku meremehkan wanita ini. Shenshu, cepat. Hei, Shenshu, kau sudah tahu nenek Pak Huo, investor rumah sakit kita, kena serangan jantung tadi. Malam hampir meninggal. Katanya ada perawat yang menyelamatkannya tepat waktu. Syukurlah dia baik-baik saja. Entah siapa yang begitu beruntung, Pak Huo akan bawa bonus 100.000 yuan hari ini untuk sang penyelamat. Makanya, direktur adakan acara khusus ini. Ayo masuk. Minggir, jangan halangi jalan. Silakan duluan. Fei Fei, kamu gila. Kamu akan tanggung jawab kalau Shensu terluka. Jangan halangi jalan direktur, tak punya mata, ya? Ini cuma masuk ruang rapat. Untuk apa kau berlagak? Bukan kau yang jatuh. Buat apa kau banyak bicara? Shenshu, kau mau pacaran dengan rekan kerja. Jangan sampai ku pecat kalian berdua. Maaf kakak ipar, kami akan minggir sekarang. Silakan masuk duluan. Panggil aku ketua di sini. Jangan coba-coba bersikap akrab. Anda duluan, direktur. Orang jahat yang selalu bersekongkol. Kakak iparmu juga bukan orang baik. Tidak apa-apa. Jika kakak iparku senang, kakakku bisa hidup lebih baik. Lansia yang diselamatkan kali ini dalam perawatan yang Fei Fei, direktur ingin menggunakan kesempatan ini untuk naikkan jabatannya. Jadi kepala perawat, jika dia jadi atasan kita, kita tidak akan pernah tenang lagi. Tidak ada pilihan lain. Masuk dulu saja. Rumah sakit adalah surga penolong di dunia. Perawat adalah malaikat berbaju putih. Nyonya besar Huo memuji perawat kita, cantik dan baik hati. Dia menghadiahkan 100.000 yuan sebagai hadiah. Tapi bukan hanya itu. Selain itu, saya memutuskan untuk promosikan perawat ini jadi kepala perawat sebagai penghargaan. Sebentar lagi akan saya tunjukkan rekaman penyelamatan heroiknya. Tuan Huo akan beri penghormatan langsung. Tuan Huo datang, ini pertama kalinya saya bertemu orang penting seperti ini. Saya sangat senang. Ayolah. Tuan Huo, bolehkah kita berfoto? Sebagai kenang-kenangan? Tidak. Kenapa suara ini persis dengan suamiku Ho Xiao? Ho Xiao hanya pria biasa. Tak mungkin dia... Mana bisa lihat kalau begini? Ayo, kita serbu. Dia ngapain di sini? Nggak bisa. Aku tak bisa ungkap identitas. Jangan ambil foto Pak Huo. Dengar tidak? Dilarang ambil foto. Dilarang ambil foto.
Ternyata Nyonya juga di sini. Pantasan Tuan Huo sembunyikan jati diri. Direktur, kita sudah sepakat untuk cek CCTV diam-diam biar dilihat Pak Huo. Cukup temukan penyelamatnya. Untuk apa seheboh ini? Hahaha, Sekretaris Huo, ini semua keputusan saya. Saya naikkan perawat ini jadi kepala perawat, makanya kukumpulin staf. Hahaha. Baiklah, suruh mereka berbaris rapi. Semua kembali ke posisi, cepat. Angkat dia jadi kepala perawat. Perawat matre ini memang beruntung. Pak Huo, silakan lewat sini. Kukira yang ganteng itu Tuan Huo. Ternyata cuma sekretaris Huo. Dia bukan sekretaris CEO, dia supir Pak Huo. Tak kusangka bosnya adalah Tuan Huo. Pantasan dia ada di sini. Dan lembur bersama bosnya di acara penghargaan. Apakah supir juga selelah ini? Pantas badannya kurus? Sepertinya Tuan Huo sangat baik ke supirnya. Mereka sama-sama marga Huo. Jangan-jangan mereka saudara? Sepertinya bukan. Kalau tidak, dia pasti akan sukses. Dia tak akan bawa mobil kecil. Mobil apa? Tenang, acara penghargaan dimulai. Tuan Huo, dipersilakan bicara. Tepuk tangan. Tuan Huo. Tuan Huo, rekaman Nyonya menolong. Sudah diamankan. Kita lihat apakah ini rekayasa, kebenaran akan terungkap. Tuan Huo tidak suka pidato. Saya yang mewakili Tuan Huo hari ini. Ini hadiah 100.000 yuan dari Tuan Huo untuk pahlawan medis. Sekarang, mari sambut. Oh, merawat Nyonya Huo memang tugas saya dari awal. Jumlah ini hanya sedikit bagi grup Huo. Karena Tuan Huo bersikeras, saya terpaksa menerimanya. Siapa bilang ini untukmu? Siapa bilang ini untukmu? Tapi direktur bilang, Nyonya Besar Huo, di kamar VIP Lasi Lampu Filan, sudah pulang. Aku yang bertanggung jawab atas perawatan kamar ini, maka jasanya pasti milikku. Siapa bilang Pak Huo beri hadiah karena ini? Tadi malam Nyonya Besar Huo terjatuh. Ada perawat baik yang menyelamatkannya. Ada apa sebenarnya? Kau perawat baik itu? Menolong nenek tua yang jatuh, aku tak pernah melakukannya. Jawab. Direktur dan ketua sudah bilang, aku penolongnya, rekaman CCTV pasti bisa membuktikannya. Kalau tidak, mana mungkin mereka mempromosikanku? Benar, akulah yang menyelamatkan Nyonya Huo. Kau yakin? Saya yakin, kemarin malam saya berjaga malam, saat Nyonya Besar, Huo tiba-tiba pingsan. Saya berikan pertolongan darurat, itu prosedur standar. Menurut logikamu, Su juga bertugas di malam itu, dia juga pahlawan dong. Feng, kecilkan suaramu. Aku tak selamatkan Nyonya Besar Huo, aku tak kenal dia. Shen Shu, maju ke depan. Aku? Kemarin kau selamatkan nenek tua. Sebelum menyelamatkannya, apa kau tahu siapa dia? Lihat ini. Inilah sikap suka menolong, ketulusan tanpa pamrih. Karena itu, 100.000 yuan ini sepantasnya untuknya. Omong kosong, dia cuma yatim piatu sejak kecil dan tumbuh besar bersama kakak cacatnya. Dia cuma orang rendahan, hatinya begitu busuk. Dia takkan selamatkan orang. Benar, itu fakta sebenarnya. Kau yang pembohong. Orang sepertimu bisa tendang mangkuk, pengemis saat lewat, bahkan mau curi koin mereka. Hatimu yang hitam tak mungkin selamatkan orang. Yatim piatu sejak kecil, hidup bersama kakaknya yang cacat. Betapa sulitnya hidupnya selama ini. Kenapa dia tak pernah bilang? Bukannya direktur bilang, Nyonya Besar Huo secara khusus memberi hadiah untuk perawatan Yang Fei-Fei. Kenapa sekarang ada insiden koridor ini? Ketua, apa lagi yang kita tunggu? Putar rekamannya sekarang, kita lihat siapa pahlawan sebenarnya. Baik. Sudah makin tua, tak berguna lagi bolak-balik ke kamar mandi. Jadi dialah pelakunya. Apakah kau ambil obat jantungku? Dengar baik-baik, ini obat premium kamar VIP. Peras orang lain saja.
Nek, apakah nenek baik-baik saja? Kaulah yang tendang obat jantung nenek. Kon gak mungkin. Lihat bajunya yang lusuh. Ini bukan Nyonya Besar Huo. Dia nenekku. Tak kusangka nenek menderita tanpa obat. Perawat brengsek ini. Tidak mungkin. Direktur sendiri bilang itu nenek Huo. Kau bilang dia nenekmu, jadi apakah kau adalah Tuan Huo? Maksudmu, kalau bukan Nyonya Besar Huo, maka bisa kau tindas seenaknya? Hari ini aku dukung stafku, apapun yang akan Huo lakukan padamu, aku dukung. Penindas orang tua dan rekan kerja. Sepertimu pantas gagal selamanya. Mulai hari ini, semua shiftmu jadi jadwal malam. Kalau tak terima, keluar dari rumah sakit Huo. Aku susah payah dapat posisi ini, kau tak boleh begini. Hah? Bonus 100.000 yuan Shu melebihi gajimu setahun, kan? Iri, kan? Ini salahmu. Mengapa kau selamatkan nenek tua itu? Kubunuh kau. Shu, apa hubungan kalian? Kenapa kau memeluknya serat itu? Kami hanya rekan kerja. Jangan salah paham. Sekretaris Huo, Shu benar. Kami hanya teman, tak lebih dari itu. Harusnya begitu. Selain itu, shiftmu semua diganti jadi siang. Ini hadiah Tuan Huo. Oh ya, Direktur ikuti perintah Huo. Baik. Shensu luar biasa. Aku jadikan dia pegawai tetap dapat shift siang terus. Oh ya, shift malam ini juga dibatalkan. Yang benar saja, dia cuma sopir Tuan Huo, tapi begitu berwibawa. Aku benar-benar beruntung. Ambil kartu ini. Tuan Huo sibuk. Tak bisa lama-lama di sini. Sepertinya dia salah paham tentang aku dan Fong. Aku traktir dia makan dan minta maaf. Fei Fei. Tak kusangka Shen Shu seberuntung itu membantu nenek-nenek bisa dapat 100.000. Tak bisa. Kurebut kembali 100.000. Fei Fei, wanita rendahan itu menindasmu begini buat kecelakaan palsu ras 100.000 yuan darinya. 100.000 bukan apa-apa. Aku mau dia kehilangan segalanya. Huo Xiao, biar aku jelaskan. Ya, tak ada apa-apa antara aku dan Feng. Kalau dia adalah kekasihmu, kau bisa ajukan cerai. Tapi kau takkan dapat apa-apa. Siapa yang mau uang recehmu? Aku tak pernah selingkuh. Itu prinsipku. Lalu kenapa menikah denganku? Apa tujuanmu? Tentu karena kakakku. Tidak, aku tak bisa akui ini untuk lindungi keluarga kakakku. Nanti dia mengira aku tak punya dukungan dan menindasku. Ceritanya panjang. Aku lagi senang. Ku traktir kau makan dan kita makan sambil bicara. Ya? Kita ke sana naik apa? Mobil kecilku tidak ada di sini. Dalam darurat motor listrik ini, penyelamat, makan yuk. Naiklah. Ayo jalan. Kau baik-baik? Aku baik-baik saja. Dia juga tertabrak, tapi dia perhatian padaku. Lagi-lagi kalian yang bawa sial, dasar tak punya jalan, lihat yang kau lakukan ke mobilku. Yang Fei Fei, kau gila ya? Kau yang tabrak kami. Untung suamiku baik-baik. Kalau tidak, ku hajar kau. Cuma pandai bicara, menghajarku, bahas kalau kau punya kemampuan. Sekarang, mari kita bahas ganti rugi mobilku. Kau tak tahu malu, goresan ini sudah lama. Kau sengaja memeras kami. Memangnya? Kenapa? Hari ini Pak Huo ada, jadi ku biarin. Tapi kau gagalkan aku naik jabatan. Dengar baik-baik, kau harus bayar 500.000 yuan, atau ini tak akan berakhir. Kau
Ada aku di sini, jangan ganggu dia. Sopir bersembunyi di balik wewenang. Sio, jangan sok jago. Dengar, kuhabisi kalian berdua hari ini. Kalau kau tak bayar 500.000 yuan, aku hancurkan sepeda, rongsokanmu. Motor ini tetap bersamaku. Kalau mau sentuh ia, lewati aku dulu. Hati-hati. Terima kasih banyak. Jangan coba-coba pakai trik kotor ini untuk terus berulah. Kalau kau rusakkan suasana hati kami untuk makan, kau pasti tak bisa kerja di rumah sakit ini. Kalian yang miskin masih mau makan enak? Pasti tipe buffet 99 yuan sepuasnya, kelas kacangan. Jangan merendahkan orang. Kami mau ke Dihao, buffet seafood termahal di kota. 1.000 yuan per orang. Kami mampu bayar. Kampungan yang berpengetahuan sempit, buffet chef khusus Dihao hanya untuk miliarder saja. Kalian orang tak punya uang, cuci piring pun tak akan diterima. Apa benar? Secara teknis benar. Tapi sebagai sopir CEO Huo, aku bisa antar kau ke sana. Cuma sopir, tapi berlagak hebat. Tahukah kau, Dihao mewajibkan untuk pakai setelan jas jahitan khusus. Setidaknya harus pakai jas mahal. Jas haute couture Marile dibuat oleh tukang jahit master Italia. Orang desa sepertimu tak pernah keluar negeri. Apa nenekmu jahit jas ini semalaman pakai mesin jahit kuno? Yang Fei Fei, jangan cari gara-gara. Sok gaya bicara kelas atas kisah kelas rendah. Terus di mulutmu, dinasti Qing sudah runtuh lama. Masih mau pilah-pilah manusia seperti barang antik. Hanya orang tak mampu yang ingin disamakan. Kau sampah masyarakat. Dari lahir sudah gagal. Harusnya kau diinjak-injak dan dihancurkan. Kau... Jangan buang energi ke sampah. Mau uang? Ku beri 10 juta. Wow, mana mungkin kita punya uang segitu? Lagi pula, dia tabrak kita, motor listrikku hancur. Dia harus ganti rugi. Nanti ku jelaskan. Ku beri kau 10 juta, jangan sampai kau menyesal. Kalian memang pasangan sampah serasi. Kau berlagak hebat di rumah sakit, suamimu sok CEO di sini. Baik, akan kulihat bagaimana kau bisa membuatku menyesal. Wow, bonusku cuma 100.000 yuan. Percaya padaku. Bayar atau tidak? Transfer 10 juta ke Yang Fei Fei, lalu habisi. Jangan berlambat-lambat, tak mau buang waktu. Juta ini dari grup Huo. Kau juga keluarga Huo? Tunggu, kau ini siapa sebenarnya? Sudah kukatakan, aku bukan orang yang bisa kau lawan. Huo Xiao, kamu... Bisa-bisanya transfer dana perusahaan, uang 10 juta yuan itu, dipinjam dari Tuan Huo. Sampah sepertimu takkan mungkin terkait dengan grup Huo. 10 juta, bagaimana kita melunasinya? Kamu sudah terima uangnya, sekarang pergilah. Kau menikahi suami yang hebat yang menenggelamkanmu dalam utang. 10 kehidupanmu takkan cukup lunasi utang. Beritahu priamu untuk bercermin, baju mewah tak bisa sembunyikan, bau kemiskinan yang keluar dari seseorang. Kau bisa hina aku semaumu, tapi berani-beraninya kau hina suamiku, akan kuhancurkan kau. Lepaskan aku, biar ku cabut lidah berbisa itu. Percayalah, karma akan menghampirinya segera. Hancurkan mobilnya, tetap sembunyi, jangan sampai dikenali. Kamu kenapa sih? Lihat yang kau lakukan ke mobilku. Ini edisi terbatas. Rolls-Royce Phantom. Perbaikan bumper butuh 3 juta yuan. Strip custom butuh ahli Inggris untuk diperbaiki. Spesialis Inggris butuh 12 juta. Totalnya 12 juta yuan. Bayar sekarang. Tunggu, mobilku diparkir. Kamu yang menabrak. Yang Fei Fei, modus ini terasa familiar. Pembohong.
rem parkirmu rusak, dan kau tabrak mobilku, mengerti, Rolls-Royce-ku, bernilai 100 kali mobil sampahmu, berhenti ribut. Ingat, kejahatan akan berbalas. Ayo makan, sayang. Kita punya utang 10 juta. Mana bisa makan lagi? Aku sudah minta Tuan Huo atur transfer tertunda. Uang itu tak pernah keluar dari rekeningnya. Kita bisa batalkan. Sungguh, kukira kita akan diperbudak Tuan Huo selamanya. Ikuti aku, kamu tak akan menyesal. Shenshu, dasar manis sekali. Mau kabur, pakai kartu atau transfer. Kenapa tiba-tiba mogok? Sialan yang Fei, dia pasti nabrak skuterku. Lupakan saja. Lewatkan Royal Palace saja. Lagi pula terlalu jauh. Jelajahi sekitar sini. Baiklah, aku parkir dulu. Nanti ku ajak keliling. Kaki 5 di sini. Banyak jajanan enak. Makan sampai puas. Aku yang traktir. Ya dengar, nak atur pertemuan keluarga besok. Aku mau temui Besan. Baik, Nenek. Nenekku menyarankan untuk mengatur kumpul keluarga. Bolehkah aku ajak keluarga kakakku? Dia ingin sekali bertemu. Terserah kamu. Setidaknya beli cincin, biar dia tak diganggu di kantor. Ayolah. Aku belikan hadiah pernikahan. Ini toko perhiasan, paling mewah. Semua di sini mahal sekali. Kenapa kita ke sini? Kita sudah resmi menikah. Harus pakai berlian. Tuan Huo, ini hanyalah pernikahan kontrak antara kita. Kita akhirnya akan bercerai. Cincin pernikahan tidak diperlukan. Lagi pula kamu tidak mampu membelinya. Kita tidak bisa pinjam uang untuk cincin, lalu berutang bersama-sama. Sebagai istri Huo Xiao, meski hanya 1 hari saja, kamu harus memakai cincin pernikahan. Selain itu, nenek bersikukuh, kita harus memakainya. Uang bukan masalah. Tunjukkan, cincin berlian termahal di sini. Siap, Tuan. Pelanggan besar datang. Saya harus angkat telepon ini. Ini pernikahan yang diatur nenek, tapi dia tidak seharusnya membayar cincin semahal ini. Permisi, bisa lihat yang terkecil? Kukira kamu orang kaya, tapi ternyata miskin. Jaga mulutmu. Buka matamu lebar-lebar dan baca tulisan ini. Ini adalah cabang toko perhiasan, Grup Huo, bukan toko diskon. Cincin termurah di sini, harganya jutaan. Pergi jika tidak bisa bayar. Siapa yang melatihmu memperlakukan pelanggan seperti ini? Ini bukan cara menjalankan bisnis. Kami menyambut klien kaya, seperti keluarga kerajaan, tapi pengemis yang cuma beli keripik tidak layak dilayani. Bocah manis yang cuma beli berlian kecil, kau tak layak dapat perhatianku. Apa sekarang aku memenuhi syarat? Ini adalah satu-satunya kartu emas Supreme hitam di dunia, eksklusif untuk CEO Huo dari grup Huo di Capital City. Apa kau nih CEO Huo yang asli? Kau keluar buat telepon, utangin kartu ini, lalu sok kaya. Ini namanya memanjakan istriku. ST. Beraninya mengganggu istriku. Kuberi kau pelajaran. Sekarang kau sudah tahu siapa aku, segera minta maaf ke istriku. Jika kalian benar-benar CEO Huo dan istrinya, kenapa tadi bersembunyi? Ekspresi kalian sudah mengkhianati diri sendiri. Dasar pengemis yang cuma beli berlian mini. Mana mungkin punya kartu Supreme? Kupikir ini cuma kartu mainan. Ini asli, coba saja gesek. Sok gaya, karena keras kepala, akan kubuktikan kenyataan pahit hari ini akan kau upload di Douyin untuk mempermalukan pasangan sok kaya ini. Wah. Siapa sangka kartunya asli? Meski cuma 10 prum, tapi tetap uang. Perhatikan baik-baik. 1.000, 10.000, 100.000. 1 miliar. 1 miliar. Kartu hitam Supreme. CEO Huo datang. Berkumpul, dengar semuanya. Huo mengendalikan denyut ekonomi seluruh ibu kota kita. Saat dia menghentak, seluruh perekonomian ibu kota gemetar di bawahnya. Tamu terhormat telah tiba. Segera sambut mereka. Siap. 1 miliar. 10 miliar. Kartunya error. Bagaimana dia akan jelaskan ini ke Tin Huo? Wah,
Kalian berani memakai kartu terinfeksi palsu untuk bayar. Ini penipuan terbuka. Sistem POS kami rusak. Aku panggil satpam. Usir kalian sekarang. Aku ingin lihat mereka mencoba. Manajer, tepat waktu. Kutangkap pengemplang nih. Basah kuyup menipu. Kami usir mereka sekarang. Diam. Nyonya Huo, permohonan maaf kami. Akan kumutasi karyawan nakal ini. Manajer, kebutaan macam apa ini? Pemalsu miskin ini. Tak mungkin konglomerat. Dia tak layak semes sepatu Tin Huo. Cukup, kamu dipecat. Pergi sekarang. Mungkinkah dia Ton Huo? Nona Huo, Nyonya Huo, aku buta tak mengenali statusmu. Maafkan kebodohanku. Berilah ampunan sekali ini. Hentikan ocehanmu. Tahukah kamu, Ten Huo bisa hancurkanmu di seluruh ibu kota. Pergi. Ten Huo. Sebagai permintaan maaf, semua gratis hari ini. Silakan pilih apapun yang Anda mau. Kami mohon maaf atas kelancangan kami. Astaga, malam ini rasanya kemenangan mutlak. Huo Xiao, kamu luar biasa. Tahu, sejak bersamamu, aku selalu dapat keberuntungan. Tapi Huo Xiao, kalau kita bercerai nanti, jangan sampai kamu minta kembali hadiah-hadiah yang kita dapat hari ini. Setuju? Jadi, kamu mengaku menikahiku hanya demi uang? Omong kosong. Saat kita menikah dulu, apa aku tahu kamu sopirnya CEO Huo? Atau kalian punya hubungan dekat? Atau bisa meramal keberuntungan ini? Baiklah. Pria selalu membuat segalanya rumit. Santai saja. Aku akan nikmati dulu semua ini. Nanti saat kita cerai, semua akan kukembalikan. Kenapa dia terlihat lucu saat marah? Putri Grup Xia. Kenapa dia menghubungi begitu larut malam? Aku baru kembali ke Indonesia dan sedang mengadakan jamuan penyambutan keluarga kita. Sepadan secara sosial, nenek pernah bilang, kalau kamu tidak menemukan istri, dia akan menjodohkan kita. Jadi, mau datang. Nenek memang pernah atur banyak kencan buta yang jadi sumber masalah, tapi sekarang aku sudah menikah dan harus meluruskan semuanya dengan semua orang itu. Baik, kirimkan alamatnya. Ada hal penting yang harus kubicarakan. Oke, aku tunggu di Royal Palace Hotel. Sebenarnya, aku juga perlu bicara sesuatu. Hei, kamu ada waktu nanti untuk temani aku ke acara. Bosmu kejam sekali, menyuruh kita lembur jam segini. Lembur terus-terusan begini? Dia bahkan meminjamkan kartu kredit dan uangnya. Lembur adalah hal terkecil yang bisa kulakukan. Lagi pula, masalah ini menyangkut komitmen seumur hidup Pak Huo. Aku harus membawamu. Hah? Apa hubungannya dengan aku? Kamu mikir apa sih dengan tampang gantengku ini? Aku sering melindungi Pak Huo dari penggemar yang tak diinginkan. Semua orang mengira aku adalah, apalagi setelah pulang, putri keluarga Xia nekat ingin menikahinya. Jadi, masa iya kamu mau bawa aku ke pesta untuk umumkan Pak Huo sudah menikah? Lumayan, jadi kamu ikut? Enggak, putri kayak dia. Paling merepotkan. Aku cuma orang biasa, nggak mau cari masalah. Santai saja. Selama aku ada, tak ada yang akan ganggu kamu. Tapi kalau kamu ikut, akan ada banyak makanan enak. Beneran? Kalau gitu aku ikut. Pak Huo di mana? Beliau mengirim 2 set baju. Aku akan siapkan Rolls Royce-nya. Tunggu aku. Yue, cincin berlianmu itu kulihat di berita setahun lalu. Pak Huo menghabiskan 10 miliar untuk mendapatkan cincin ini. Kabarnya itu untuk pusat perhiasan cabang utama Emperor Jewelry, tapi ternyata untukmu. Sepertinya aku harus ucapkan selamat, Nyonya Huo. Katanya Pak Huo akan mengadakan pesta keluarga minggu depan untuk umumkan tunangannya. Yue, nanti kalau sudah waktunya harus traktir kita anggur pernikahan. Jadi, kabar besar yang kakak Huo sebut adalah pengumuman aku sebagai Nyonya Huo. Kita memang sangat cocok. Di pesta minggu depan, aku akan undang semua untuk menyaksikan. Tenang saja, ketika aku jadi Nyonya Huo, tak akan lupakan kalian semua. Makasih ya, Yue.
cantiknya luar biasa. Itu putri keluarga mana? Nggak tahu. Belum pernah lihat, tapi dia lebih bersinar dari Bintang hari ini Xia Yue berkali-kali lipat. Aku belum pernah hadir di acara elit seperti ini. Aku sangat gugup. Kenapa Huo Xiao lama sekali parkir? Andai dia bisa menemaniku. Raini, lihat itu kan Shenshu, teman sekolahmu dulu, cewek kampungan. Kok langsing, mendadak, berpakaian mencolok di jamuan penyambutanmu? Apa dia mau menggoda Pak Huo? Dia tak pantas dapat perhatiannya. Jamuan mewah seperti ini bukan untuk sampah kelas rendah sepertinya. Acara penyambutanku bukan tempat untuk kelakuannya. Xia Yue, apa yang kau lakukan di sini? Ini jamuan penyambutanku. Harusnya di mana lagi? Tapi kau, si jelek terkenal di sekolah, kini jadi cantik. Dulu, dia selalu menindasku. Keluarga berkuasanya membuatku tak bisa melawan. Aku harus pergi sebelum Huo Xiao terlibat lagi dan terkena masalah. Apa yang kau lakukan? Memukulmu tidak jelas atau kau pura-pura bodoh seperti di sekolah. Saudaramu yang nekat tidak ada di sini, kan? Hari ini tak ada yang akan menyelamatkanmu. Ada apa? Jadi tak bisa bicara? Lagi pula, sampah sepertimu takkan berani bernapas di hadapanku, apalagi berbicara. Bicara, apa kau kesini untuk merayu Pak Huo? Pak Huo. Maksudku. Pak Huo, tepat, Pak Huo. Kau tidak tahu, dia sudah janji hadir malam ini. Sebentar lagi, dia akan umumkan bahwa aku akan jadi Nyonya Huo. Jadi, dia pengagum bandel itu yang terus mengganggu Ten Huo. Dia menghindarinya seperti wabah, tapi menyuruh Huo Xiao dan aku untuk menghancurkan khayalannya. Berani-beraninya dia berambisi menjadi Nyonya Huo. Masya Allah. Xia Yue, yakin Tin? Huo benar-benar mau menerimamu di keluarga Huo? Jangan-jangan ini hanya khayalanmu? Cincin Shenshu ini mirip sekali dengan milik Yue, desainnya sama persis. Tunggu, bukankah ini cincin tunangan untuk calon istri Ten Huo? Berlian itu batunya langka, cuma satu di dunia. Bagaimana Shenshu bisa dapat? Shenshu, kami tahu keluargamu miskin yang mati-matian cari pria kaya, tapi pakai imitasi di acara ini. Ngapain berpura-pura? Tak mampu beli perhiasan asli? Ini dari Imperial Jewelry. Manajernya menghapus biaya kami, tapi Imperial Jewelry tidak mungkin jual palsu. Kau bilang milikku palsu, lalu kenapa punyamu berbeda? Yue dapat langsung dari Ten Huo, calon Nyonya Huo, tak mungkin pakai imitasi. Tahukah kalian, Ten? Huo sudah menikah, istri beliau bukan Xia Yue. Apa katamu? Dia sudah menikah. Ten Huo punya istri, dan itu bukanmu Yue. Yue, ada apa ini? Dia tak pernah umumkan pernikahannya. Mungkinkah ini pernikahan rahasia? Dasar jalang itu terlalu pede. Mungkinkah ini benar? Tapi kakak Huo belum datang. Jika aku pura-pura jadi istri rahasianya, mungkin keluarga akan menerimaku sebagai Nyonya Huo. Setelah nenek menyetujui, lalu kakak Huo tak bisa menolak juga. Pertama usir dulu si jalang Shenshu, takkan ada yang membongkarku. Kau sampah masyarakat. Apa yang kau tahu? Sebenarnya aku istri rahasia Tante. Huo yang dinikahkan nenek, meski pernikahan kami diatur oleh nenek, dia tidak tahu telah menikahiku. Makanya kami merahasiakannya. Secara hukum, aku tetap Nyonya Huo. Dan Kice, jika kau benar Nyonya Huo, suamiku tak akan dikirim untuk mempermalukanmu. Mari lihat berapa lama kau bisa mempertahankan sandiwara. Xia Yue, kau mengaku sebagai Nyonya Huo. Jangan pura-pura kaya. Saat Ten Huo datang dan membongkarmu, kau akan dipermalukan. Memalukan. Dasar tikus selokan. Jika dia bukan Nyonya Huo, apa kau yang mengaku? Tepat, sampah seperti dia pasti rela mati untuk menikahi Ten Huo. Mengapa lagi meniru cincin kawinku dan mencuri statusku? Peniru menyedihkan. Bahkan jika cincin ini bernilai jutaan, mengenakan desain yang sama dengan sampah ini merendahkan martabatku, aku akan minta cincin khusus baru dari Ten Huo. Replika murahan ini tak pantas bagiku. Bahkan kantong sampah tak segini palsunya. Mari kita uji keasliannya. Berlian asli, tahan korosi asam. Maukah kau melakukan eksperimen? Siapa kau sampai bisa menyuruh-nyuruhku? Yue, buktikan sekarang untuk membungkam Shenshu. Akting menyedihkannya membuat semua orang tak nyaman, menjijikkan. Cincin miliar dolar ini tak boleh kena asam kotoranmu. Takut cincinmu palsu, cincin imitasi menunjukkan kebohonganmu. Aku akan buktikan semuanya.
Biarkan semua melihat siapa yang benar. Benar penipu di sini, milikku palsu, punyanya mungkin lebih parah. Hanya Nyonya Huo bisa memiliki berlian seperti ini. Ini tidak mungkin. Bagaimana? Cincinnya asli. Apa itu berarti? Shenshu adalah Nyonya Huo yang sebenarnya? Apa omong kosong yang kau bicarakan? Anak beasiswa seperti dia yang sudah kehilangan kedua orang tua, berjuang bertahan hidup dengan adiknya, berani-beraninya mengincar keluarga Huo. Cukup basa-basinya. Aku sudah melakukan tesnya. Sekarang giliranmu. Aku tidak mau melakukannya. Kau yang mengutak-atik airnya. Aku menolak. Xia Yuwei, hati nurani yang bersalah berkecamuk. Sepengetahuanku, kau mati-matian ingin menikahi warisan busuk keluarga Huo. Tuan Huo membencimu, bahkan menyewa orang untuk mempermalukanmu di depan umum. Mengapa Xia Yuwei tidak berani memverifikasi barangnya? Mungkinkah dia sebenarnya memalsukan diri sebagai Nyonya Huo? Kau... Cincinmu meleleh, tapi jangan khawatir. Temanku punya kios di pasar grosir Yiwu. Aku akan carikan yang palsu lagi. Ini, mungkinkah ini palsu? Pasti ada kesalahan. Tidak mungkin. Kekayaan Tuan Huo setara negara. Dia takkan beli berlian palsu untuk istrinya sendiri. Tidak mungkin. Airnya pasti sudah dimanipulasi. Xia Yuwei, jago omong ya? Atau cuma burung pelatuk keras kepala? Aku tahu akal bulusmu. Shanshu, kau menyuap stafnya untuk menjebakku. Aku akan perjelas. Kakak Huo mencintaiku. Semua rencanamu takkan berhasil. Berlian asli harganya miliaran. Sampah sepertimu takkan mampu membelinya. Jelas sudah, milikmu palsu, orang palsu, perhiasan palsu. Sungguh cocok. Asli atau palsu? Ini hadiah pertama Huo Xiao untukku. Xia Yuwei, kau tamat. Sebarkan perintah, semua informasi mengenai banquet, sambutan Xia Yuwei malam ini harus diamankan. Tidak boleh ada kebocoran. Tentang pernikahanku dengan Huo Xiao, pastikan tidak ada informasi status pernikahanku atau detail apapun tentang Shenshu bocor keluar. Mengerti. Dia pasti sudah menunggu lama. Perhiasan murahan ini sangat berharga bagimu. Akan kuganti nanti. Suamiku membelikan cincin ini untukku. Milikmu larut dalam asam sulfat pekat. Bukankah itu juga palsu? Shenshu, gila. Berani-beraninya kau menghasutku. Tuan Huo datang. Hasutan, akan kutunjukkan arti hasutan yang sesungguhnya. Yue, jangan turun ke levelnya. Dia hancurkan bukti cinta antara kalian berdua. Saat Tuan Huo datang, dia akan menyesal. Shenshu, kakak Huo sudah datang. Mari kita lihat caramu menghadapi. Baik, mari lihat siapa yang dipermalukan. Mau merayu kakak Huo? Akan kutunjukkan foto-foto memalukanmu ini padanya. Maukah dia percaya kecantikan alamimu bukan hasil operasi? Ya Tuhan, apa benar Shenshu sejelek ini dulu? Dia benar-benar kodok gembul. Orang jelek selalu berakhir dengan operasi plastik. Bahkan jika kau terlihat seperti Dewi, anak-anakmu tetap akan mewarisi kejelekan itu. Bukankah itu berarti monster aslinya akan terungkap? Siapapun yang menikahinya akan menyesalinya seumur hidup. Kalian palsu. Pecandu operasi plastik mulai panik sekarang. Skandal hari ini akan viral malam ini. Setelah malam ini, foto-foto memalukan ini akan membanjiri internet. Kembalikan foto-foto itu. Mau foto-foto ini? Ini dia. Apa yang harus kulakukan? Huo Xiao pasti sudah melihatnya. Akankah dia meremehkanku sekarang? Dulu aku sangat gemuk. Tuan Huo, Anda di sini, Anda harus menghukum gadis gemuk ini. Dia merusak cincin berlian yang Anda pesan untuk Yue. Kakak Huo, kau datang tepat waktu. Dia menindasku. Kau baik-baik saja. Xia Yuwei, beraninya kau menyiksanya seperti ini? Apa kau tahu siapa dia? Kenapa Tuan Huo begitu perhatian pada Shenshu? Mereka tampak akrab dan cukup dekat juga. Tadi Asam tidak bisa melelehkan cincin Shenshu, pasti asli. Jadi
Apa Shenshu sebenarnya? Istri rahasia Tuan Huo? Jika itu benar, Kita telah berurusan dengan seseorang yang berkuasa. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin Shenshu bisa menjadi istri rahasia kakak Huo? Aku tak akan diam saja. Kakak Huo, Shenshu hanya penggila operasi plastik yang ingin menikahi keluarga Huo. Jangan tertipu akalnya. Aku tak pernah operasi plastik atau sengaja mendekatimu. Kau berbohong. Aku punya bukti kau merencanakan pendekatan ke kakak Huo. Pria seperti kakak Huo, tampan, kaya, berkuasa, dikejar-kejar cewek, pendek, jelek, gemuk. Pria manapun pasti jijik. Shenshu, kamu tak tahu malu. Maafkan aku tak tahu kau dan Xia Yue saling kenal. Aku terlambat datang, membiarkanmu dihina. Tenang, hari ini Xia Yue akan kubuat menyesal. Dia terlalu protektif ke istrinya, tapi pakai identitas CEO untuk bersembunyi sampai menyakiti Xia Yue. Bagaimana nanti kita membereskan ini? Cukupi mengancamnya saja, jangan berlebihan. Kalau orang tahu kau bukan CEO Huo asli, kita semua celaka. Tidak, apapun yang terjadi, mereka takkan lolos melukaimu. Keluarga Xia harus bangkrut. Kau bukan CEO Huo yang sebenarnya. Kenapa berlebihan? Dia selalu memikirkan aku. Masih pantaskah aku menyembunyikan jati diri? Kakak Huo, kamu benar-benar sudah menikah? Kau kira ini hanya acting untuk menyakitiku? Untuk apa aku bohong? Nona Xia, kau ini terlalu lancang. Aku kesini hari ini untuk memberitahu Nona Xia dan semua orang kalau aku sudah menikah, jangan ganggu aku lagi. Apa? Masa kau menikahi Shenshu? Si jelek yang norak itu, dia manusia plastik, kenapa dia? Penampilan tak penting. Yang penting adalah CEO. Huo mencintaiku bukan kau, Xia Yue. Kau tak tahu malu. Kau bukan istrinya. Berhenti berpura-pura jadi aku. Kau... Hina istriku di depan umum, maka kau akan kuhinakan di depan semua. Dengarkan baik-baik, siapapun yang bocorkan informasi tentang istriku hari ini akan kubuat bangkrut. Aku Huo Xiao selalu menepati janjiku. Kakak Huo dan Shenshu jelek dan gemuk. Anaknya nanti pasti aneh. Masa kau mencintainya? Cinta bukan hanya soal penampilan, dia alami. 10.000 kali lebih cantik, kaulah yang penuh plastik. Aku, itu tidak benar, kau bohong. Mau kutunjukkan bukti di depan umum? Huo Xiao juga kenal Xia Yue. Banyak sekali kejadian benar-benar profesional. Pengganti Huo untuk tolak asmara. Karismanya kuat. Sungguh mirip CEO. Kakak Huo, maaf. Pasti marah padaku kan? Bukankah sejak kecil paling sayang aku? Selalu menjagaku, merawatku. Apa otakmu bermasalah? Nenekku yang menyukaimu, bukan aku. Soal perhatian, itu hanya angan-anganmu. Tidak mungkin. Mana mungkin ini khayalanku? Tidak mungkin. Kayaknya kamu sudah parah. Coba kamu cek lagi rekam medis operasi plastikmu. Mungkin foto-foto itu bisa bantu ingatkanmu. Kakak Huo, berani sekali di depan umum. Bongkar aibku. Aku operasi plastik demi kamu. Kukatakan sekali lagi, istriku adalah Shenshu. Siapapun berani berniat jahat pada istriku, bersiaplah bangkrut. Oh, Huo Xiao tiba-tiba begitu keren? Tidak, aku tidak tahan lihat. Kalau terus ditonton, jantungku bisa meledak. Kamu sedang apa? Cincinmu mana? Sudah menikah, pakai cincinmu yang benar. Nanti orang mengira kamu masih jomblo. Cincin itu benar milikmu yang dibeli untuk Shenshu. Berarti cincin Xia Yue palsu dan Xia Yue hanya pura-pura jadi Nyonya Huo. Bagaimana bisa? Aku sudah bawa, tapi Xia Yue bilang itu palsu, lalu menendangnya. Aku tidak bisa temukan. Cincin pernikahan Shenshu kuhabiskan 30 miliar di lelang William Pink Diamond. Selalu jadi koleksi di Hao Jewelry. Sebagai harta mereka, kubawa ke sini khusus untuk diberikan padanya sebagai hadiah pernikahan, tapi kamu menghilangkannya. Bilang transfer langsung atau pakai kartu kredit. 3 miliar, bagaimana bisa kau berikan cincin semahal itu ke orang seperti dia? Dia cuma sampah masyarakat. Pantas apa dia? Siapa peduli pantas atau tidak? Cincin itu milikku, sebaiknya kau bayar atau aku akan menuntutmu. Benar, kalau tidak bayar, keluarga Xia akan bangkrut. Sayang, ayo pergi dari sini. Aku mau pulang dan tidur. Ayo pergi. Dasar bajingan.
Aku tak akan tinggal diam. Puaskan hati sekali. Kamu lihat wajah Xia Yuwei tadi? Yang penting kamu senang. Tapi andai tahu ini bisa membuatmu sebahagia ini, akan kupermalukan lebih parah. Tak perlu, kita cuma berpura-pura, tak usah berlebihan. Lagi pula amarahku sudah keluar, tak kusangka penghinaan bertahun-tahun bisa terlampiaskan hari ini. Maafkan aku. Aku tak tahu selama ini kamu menanggung beban ini. Andai tahu, akan kupercepat tindakanku. Jangan salahkan dirimu. Kamu sudah datang secepatnya. Terima kasih, Huo Xiao. Kalau andai saja aku ini benar CEO Huo, apa yang akan kamu lakukan? Apa maksudmu? Kiraku aku pencari harta? Atau takut karena kau pria biasa, aku akan kabur ke orang lebih kaya? Sebenarnya, katanya wajahku mirip CEO profesional. Tak pernah terpikir jika aku yang asli. Kalau kau benar CEO otoriter, aku pasti cerai kau. Seperti kataku, orang beda kasta pasti sulit rukun. Bukan harta atau wajah yang kuhargai kesetaraan rumah tangga. Dia tak mau apa-apa dariku. Apa aku salah menilai dia? Ayo cepat pergi. Kalau ada yang lihat, Tuan Huo yang terhormat tanpa sopir pasti ketahuan. Cepatan jalan. Kak, jangan lupa ajak kakak ipar dan Sui-Sui. Aku dan Huo Xiao sudah belanja kebutuhan, sekarang pulang. Kalau duluan sampai, masuklah. Kunci cadangan di ambang jendela. Saat nenek datang, sambut baik-baik ya. Siap, aku cuci muka Sui-Sui dulu. Kakakmu kemarin kerja malam, nanti aku beritahu soal makan malam di rumahmu. Oke, aku tutup dulu ya. Hei, itu nenek bukan sih? Nick. Ya ampun, jarak cuma sebentar, tapi harus pakai GPS. Tetap saja nyasar. Dasar cucu bebal, gara-gara sok rahasia. Di usiaku ini harusnya tak perlu begini. Aku hiburin kamu pakai keahlianku. Kamu nabrak orang. Ibu baik-baik saja. Wah, ini tak apa-apa. Cuma pegal karena jatuh. Bantu ibu bangun. Angka kau Du Yuzhen dari ruang VIP sepatu mau lain? Kamu siapa? Dali, ini wanita yang menghalangi Fei Fei mendapatkan posisi tetap. Dia ipar dari Shen Shu, nenek dari suami. Oh, kamu pasti ipar Shu. Ya ampun, bertengkar dengan keluarga sendiri. Ci, jangan berani mengaku saudara. Kami tidak akan bergaul dengan orang miskin sepertimu. Beraninya kau bicara seperti itu, bukankah kau seharusnya istri Shu? Tidak lama lagi. Nenek tua jahat, beraninya kau menyakiti adikku. Hari ini, aku akan mematahkan semua tulangmu. Kau tidak akan berani. Cucuku adalah CEO grup Huo. Masih hidup di dunia fantasi? Miley mengatakan yang sebenarnya cucumu hanyalah supir pribadi. CEO yang sebenarnya kau akan dipukuli hari ini. Beraninya kau menindas nenekku, kau mati. Siapa kau? Nenek, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dia orangnya menabrakku dengan mobilnya. Mengancam mematahkan tulangku. Aku bilang cucuku adalah CEO grup Huo. Dia tidak mau mundur. Apa yang kau katakan? Ini salahmu karena berpura-pura miskin. Tapi hari ini aku akan membuat berandalan ini membayar. Dengarkan, aku adalah Nyonya Huo sendiri. Kau. Huo Xiao, pria ini berani menyakiti nenek. Gunakan lagi wewenang CEO, beri dia pelajaran. Selesai. Jangan khawatir nenek, aku tidak akan membiarkan penderitaanmu tidak terjawab. Apa yang kau lakukan? Selidiki identitas pria ini. Masukkan daftar hitam selama 3 tahun. Perusahaan manapun yang mempekerjakannya menyatakan perang pada grup Huo. Hei kamu,
Sopir cupu, sok jagoan. Mili jangan melongo. Bantu aku gebukin mereka. Hei. Dali, aku masih bersuami. Shenshu tak boleh tahu aku selingkuh. Nanti tak bisa, aku usir dia tanpa guna. Sabarlah dulu. Baiklah, tapi punggungku sakit. Mereka harus bayar hari ini. Santai, sudah kuatur. Shenshu, suamimu tendang temanku. Berani pakai nama CEO Huo untuk pamer kekuasaan. Jangan kira kau bisa lepas. Kalau saja aku tidak menjatuhkan Timun, tendangannya merusak kaki nenek. Washao tendang dia. Terus, lapor polisi kalau berani. Ya, telepon saja. Dia tabrak aku dengan mobil. Tak mau bantu saat perawat malam. Rumah sakit tendang, botol obatku. Mau membunuhku. Ini keterlaluan. Hukuman perawat itu terlalu ringan. Umumkan sekarang, pecat perawat malam yang dorong nenek. Masuk daftar hitam selamanya. Usir dia dari Jiangcheng. Siapa yang melindungi keluarganya dihukum sama. Dengar, Ipar, berhenti berakting. Meski kau menolak bayar 100.000 hari ini, atau Shenshu kau mau Sui-Sui jadi yatim, mau adikmu bercerai selamanya. Kau mengancamku? Memangnya? Sekarang aku mengerti. Sebagai ipar, kau selingkuh dan mau merazia kami. Aku sudah berusaha melindungimu demi Shu, tapi cukup. Aku perjelas, apapun adik Shu ini, keluarga Huo akan carikan istri baru. Kami akan menuntut sampai kau pergi tanpa apa. Siap-siap bercerai. Hei, nenek tua brengsek, sudah cukup mainmu? Kau, cucumu cuma bekerja untuk Pak Huo. Ya, kalau dia benar-benar hebat, berani lawan aku. Hari ini, aku rela berlutut memohon. Kurang ajar, berani pecat adikku, lalu usir kami dari Jiangcheng. Buktikan dulu bisa lakukan keduanya. Wah, Washao, lihat kesombongannya. Ini karma karena bohong. Tenang, Nek. Hasilnya sebentar lagi keluar. Jangan khawatir, Nek. Aku akan telepon polisi. Aku yakin dia tak akan pilih orang asing. Daripada cerai saudaraku, kalau nekat, itu perzinahan dalam pernikahan. Dia akan pergi tanpa apa-apa. Dia tak akan berani. Direktur. Apa? Tidak. Aku dipecat, dilarang kerja di industri ini. Aku tak bisa tinggal di Jiangcheng. Tapi, hanya karena menghina Ketua Huo Dragon Rise. Ini semua salah. Halo? Aku? Kau cuma anteknya. Bagaimanapun, dia akan hormati statusku. Sekarang karier adikmu sudah hancur juga. Kakak ipar mau jadi selingkuhan ketiga. Fei Fei, kau dipecat dan masuk daftar hitam. Perselingkuhanmu dengan Dekat sudah terbongkar. Ini ulah Huo lagi. Antek Huo, Pak Huo, tolong kasihani kami. Maafkan aku dan adikku. Aku mohon, tolong, ku mohon. Waktu kau dorong nenekku, kenapa tak seberani itu? Nenek tua, aku salah, takkan terulang. Berikan satu kesempatan. Saya bersalah, Nyonya. Sungguh menyesal. Sudah terlambat? Terlambat? Hamzi, Meili, ini karena kamu, aku tak lihat jelas dan tabrak orang. Kau harus bantu aku. Meili, tolong aku. Shu, lihat, ini keluarga lawan keluarga, kerabat jadi asing. Cukup. Minta maaf ke nenek baik-baik. Bayar biaya pengobatannya. Aku akan bebaskan kau. Aku bayar. Aku ganti berapapun. Bertahan untuk hari esok, tetap tenang, bujuk mereka dulu. Setuju? Aku kirim ipar untuk negosiasi, kami akan pulihkan posisimu dan Fei Fei, semua selesai. Bagus. Shu, nenek, aku akan sujud dan minta maaf sekarang. Jauhkan aku dari ini. Aku cuma numpang pelatih untuk makan malam. Aku tak selingkuh. Minta maaf sekarang. Maaf, aku minta maaf. Kumohon ampuni aku, Tuan Huo. Tuan Huo, nenek, beriku kesempatan lagi, satu kesempatan.
Ya, pelatihku masih berutang iuran. Untung pelatih daripadamu. Aku tanggung semuanya. Nenek butuh istirahat, naik dan obati lukanya. Kakak ipar, kau sebaiknya tak terlibat dengannya. Dan kau takkan bayar ini, dia yang harus bayar. Jika tidak, suamiku akan hancurkan karirmu dan blacklist kau. Kau sudah diperingatkan. Ayo pergi, Nenek. Biaya pengobatan 100.000 yuan ditambah ganti rugi mental. Bayar dalam 3 hari, atau kau dan adikmu akan menanggung konsekuensi. Mili, kekacauan ini salahmu. Aku tak punya uang. Pembayaran ini, bagaimanapun, kau harus menanggungnya. Aku urus. Uang datang dari pemiliknya. Kau saja dulu. Aku tunggu si lumpuh. Saat dia datang, aku suruh dia minta uang Shenshu. Dia baru dapat bonus 100.000. Baik, aku tunggu kabar baikmu. Kau harus kembalikan posisiku dan posisi adikku. Cukup, pergi sekarang. Lihat sok jagoanmu. Tak kusangka. Ante Huo Xiao di sekitar ketua Huo punya pengaruh besar. Kan besar ini takkan kubiarkan lolos. Aku tunda perceraian. Kau adik ipar Shenshu yang jahat. Ada tawaran menguntungkan. Setelah selesai, berdapat 1 juta. Jadi Anda, Nona Xia, dari perusahaan Xia, berikan aku $1 juta, akan kulakukan semua perintahmu. Ingat baik-baik, seberapa pun masalah yang kau buat, aku akan selalu mendukungmu. Asal identitasku tetap rahasia. Buat Shenshu kehilangan segalanya dan meninggalkan Huo Xiao, 1 juta ini jadi milikmu. Gampang. Saksikan aksiku, Nona Xia. Akan kupastikan mereka segera bertengkar hebat. Apa yang lucu tidak bisa berhenti menyeringai? Bukan urusanmu. Oh ya, aku berutang 100.000 untuk kelas gym tahun lalu. Nanti pinjam 100.000 dari Shenshu, mengerti? Aku tak akan minta uang pada mereka. Mereka baru saja menikah dan sedang butuh dana. Selesaikan sendiri. Kau keterlaluan. Aku akan menceraikanmu, sumpah. Pulang saja. Beraninya kau melawanku seperti ini? Kau pikir Huo Xiao melindungimu? Cuma supir, sok jago. Aku juga punya koneksi. Shenshu, tunggu saja. Akan kupastikan kau kehilangan segalanya dan jatuh bangkrut. Akhirnya terlihat seperti rumah yang layak. Tapi, di mana barang-barang Xiao Xiao? Kenapa barang-barang Xiao Xiao tidak terlihat di sini? Jangan-jangan kalian berdua masih tidur terpisah? Nenek, kami baru menikah kilat beberapa hari lalu. Masih terlalu cepat untuk satu ranjang. Kadang aku kesal dengan sifatmu yang keras kepala. Nikah dulu, cinta belakangan, apa bahan utamanya? Cinta, apa kamu tidak mengerti? Pasti saudara laki-laki Shu dan keponakannya yang datang. Sambut mereka. Walaupun dia cuma ante CEO Huo, Kasim kekaisaran pun tidak boleh diremehkan. Apalagi dengan postur tubuhnya, pria tinggi dan tampan begini. Sayang dimiliki Shenshu yang tak berguna, sia-sia sekali. Jangan melongo, sambut yang sopan. Halo, kakak ipar. Izinkan saya perkenalkan diri lagi. Saya saudari ipar Shenshu, kepala penyakit dalam RS Kota Huo. Kakak, tidak apa-apa? Baik, terima kasih. Kakak ipar,
Saya lihat dengan satu perintahmu, Dali dan Vive langsung ditaklukkan. Sebenarnya, sebesar apa kekuasaan yang kau miliki di grup Huo? Saya hanya supir, kekuasaan apa yang saya punya? Punya pun tidak akan saya bantu. Tidak mau bantu, meski punya kuasa, rupanya kita dapat musuh hari ini, tidak apa. Kalau bisa pisahkan mereka, kekecewaan hari ini terobati. Tidak masalah. Dengan wajah dan posturmu, kalau mau, saya kenal banyak wanita kaya yang bisa dikenalkan. Jangan biarkan dia menjerumuskanmu. Beraninya kau, Huo pria baik. Apa saya tidak serius? Saya bicara dengan Huo. Kenapa sampah ini ikut campur? Huo. Kak, silakan lewat sini. Baik. Semangatmu kuat, tapi pernikahan dibangun dari kenyataan sehari-hari. Saat kemiskinan menghancurkanmu, kau akan memohon koneksiku. Sudah selesai, Nek. Semua sudah diperbaiki. Nanti saya akan masak sup ikan untuk menguatkan Nenek. Baiklah. Shu, apa engkau tidak puas dengan Huo Xiao dalam hal tertentu? Saya sangat puas, Mbida. Mengapa Nenek bertanya? Puas. Kenapa kalian tidur terpisah? Pernikahan kami terlalu mendadak. Apa dia ada keraguan? Dengarkan nasihatku. Serang dia dan berikan aku cucu perempuan. Nanti saya akan serahkan semua tabunganku padamu. Nih, kakak saya datang. Bicaranya di luar saja. Baik. Lihat rumah mewah mereka, kita tinggal di tempat kumuh. Apa ini? Nek, Nenek ngobrol dulu. Saya masak di dapur. Anda pasti nenek pengantin pria. Halo. Kak Shu, kamu pemuda yang baik. Bertindak sebagai kedua orang tua, membesarkan Shu sendirian, itu mengagumkan. Mulai sekarang Shu, akan saya percayakan pada si nakal ini. Tenang saja. Jelas, Huo Xiao orangnya tegas dan perhatian. Saya percayakan dia sepenuhnya. Tempat ini tidak murah. Berapa harganya? Setelah bayar cicilan tiap bulan, masih cukup untuk hidup. Shu tidak tahu diri. Ngapa minta kemewahan sebagai orang luar? Dia tak sadarkah beli rumah itu bikin stres? Tak ada belas kasihan sama sekali. Coba kamu bantu di dapur, biarkan Shu istirahat sebentar. Cepatlah. Sedang stres atau tidak, Huo Xiao tak mau bayar separuh. Jangan khawatir, Kak. Kamu? Bang, kamu ajak Nenek ngobrol dulu. Tinggal satu masakan terakhir, sup ikan mas. Aku bantu Huo Xiao di dapur. Dasar tirani, masak ikan tanpa dibersihkan isinya. Aku belum pernah masuk dapur. Ini? Untung ikan tidak bisa bicara. Kalau tidak pasti teriak. Sakit, sakit. Kung Huo Xiao kejamnya. Mending beli yang sudah siap di supermarket. Lebih praktis. Baiklah, kupikir. Karena ini masakan terakhir, lebih segar kalau langsung dimasak setelah ditangkap. Benar. Apa yang kalian bicarakan sampai senyum-senyum gitu? Nenek tanya apakah kita tidur terpisah. Katanya kita sudah punya buku nikah. Menyuruhku untuk lebih aktif, lebih berani, menjatuhkanmu, melucutimu, lalu tidur bersamamu. Nenek memang nenek nakal. Nenek juga bilang, tahun depan ingin punya cicit perempuan, ditekankan harus perempuan, ada hadiah besar kalau anak perempuan, akan diberikannya seluruh tabungannya. Nenek memang dermawan, tabungan seumur hidup, pasti nilainya miliaran. Benarkah, nenek memang sangat menyukai menantu perempuannya yang baru?
karena nenek tak pernah punya anak perempuan? 9 generasi keturunan laki-laki di keluarga kami. Pantasan nenek ingin memberikan tabungan hidupnya padaku. Ini bukan hal yang mudah. Jadi kau mengincar uang nenek, ekor si pencari harta akhirnya terlihat, membalut luka, memasak, kau benar-benar memikat nenek. Karena tak dapat apa-apa dariku, sekarang incar nenek. Kenapa dia melotot begitu? Apa aku salah bicara? Ini konyol. Jangan-jangan dia mengira aku ingin patung es di tempat tidurku. Siapa yang suka patung es? Nenek, sudah larut malam, mengapa tidak menginap saja? Tio, tidak usah. Aku tak boleh mengganggu kalian meresmikan pernikahan. Tahun depan, aku ingin punya cicit perempuan. Berusaha keras. Nenek, hati-hati di jalan. Kakak, Huo Xiao Sanggat baik padamu. Sekarang aku tenang. Binalah kehidupan yang baik. Bagaimana adikku bisa melihat kebohongan ini? Oke, adik, kirim pesan kalau sudah sampai. Baik, kami pergi dulu. Ayo pergi. Seluruh tubuhku sakit. Apa ini? Lihat ini. Setelah menikah, baru bahas harta. Bukankah ini terlambat, Tuan Ho? Lihat dulu. Aturan pertama, kamar terpisah. Apa kau pikir aku menginginkanmu? Aku mengerti. Lagi pula, kau sangat percaya diri dengan wajah dan fisikmu. Maksudku, kalau dalam tambulan tak ada perasaan yang tumbuh, tak perlu lanjutkan. Rumah ini akan kuberikan padamu saat itu. Dan mobil Tunacan tetap untukmu. Aku paham. Kau khawatir aku akan incar harta nenek. Takkan kulakukan. Aku mandiri, tak mau numpang hidup. Meski sudah menikah, tak ada ikatan nyata dengan tanda tangan kontrak. Kita sama-sama terlindungi. Penampilan Tuan Huo sungguh sempurna. Lebih dari artis ternama. Tapi kau bukan uang, tak bisa memuaskan semua. Kontrak ini tetap berlaku. Aku setuju. Dia tanda tangan tanpa beban, benar-benar tak ada rasa. $50 juta milikmu, tak ada password, takkan kuambil. Ini hasil jerih payahmu. Gratis 50 juta untukmu. Ambil atau tinggalkan. Kalau dia punya niat pasti akan marah setelah tanda tangan. Apa dia tulus? Mengapa dia mau menikah denganku? Hello. Tante, selamatkan ayah. Ibu sedang memukul ayah. Seram sekali. Sui-sui, sembunyi di tempat aman. Aku segera ke sana. Jangan menangis, Sui-sui. Tante akan belikan yang baru. Masih ingin membantah? Sekarang diam saja. Oh gila. Kira kau mandiri sekarang. Minta maaf ke ibuku atau ku bacok kau sampai babak belur. Adikmu selama ini numpang keluarga kita bertahun-tahun, memaksa pakai bonusnya untuk rumah zona sekolah Sui-sui. Lagi pula, Sui-sui itu anakmu. Kami mau yang terbaik untuknya. Kau takkan ganggu hidup adikku. Kau pilih jalan sulit. Kakak, kau baik-baik saja? Sudah. Kakak ipar, uang muka rumah ini dari kakakku. Dia sudah pincang bertahun-tahun mengumpulkan rongsokan untuk menghidupi kita. Mau apa lagi? Dia cuma menantu laki-laki numpang tinggal. Kontribusinya kan kewajiban dasar.
Anakku sudah menghidupi kalian berdua bertahun-tahun. Bonus 100.000 itu harusnya untuk bayar utang ke kami. Bertahun-tahun ini anakmu tak pernah mendukungnya. Kau paksa dia berhenti kerja jadi driver, sampai kecelakaan dan pincang. Sekarang dia cuma jaga anak. Kau paksa dia tinggalkan karir perawat. Sekarang kau bilang dia cuma numpang hidup, berani-beraninya bilang kalian yang menanggungnya. Berani sekali kau bicara begitu. Orang mungkin mengira pekerjaan saudaramu adalah posisi bergengsi. Dulu dia cuma kepala perawat rendahan. Saya direktur rumah sakit ini. Kalau dulu dia tidak tampan, aku takkan meliriknya sekalipun. Dasar orang kampungan. Dia mungkin tak sehebat kau, tapi punya penghasilan sendiri dan karier. Kami bisa hidup nyaman. Kau rayu dia untuk menikahimu, sombongkan gajimu yang besar, suruh dia berhenti kerja rawat ibumu. Maukah dia berhenti kalau tidak? Jangan sok suci. Kalau bukan karena bebanmu, ini takkan pernah. Perhatikan bicaramu, jangan sentuh dia, atau kau akan menyesal. Sekarang kau lindungi dia, keluarga penuhmu sang tua. Saat Shenshan jadi kepala perawat, dia merayu putriku. Sekarang Shenshu jadi perawat, menjerat pria juga, memuakkan. 2 anak tanpa bapak, tanpa didikan pantas. Dasar nenek tua, aku muak denganmu. Beraninya kau menghina keluargaku. Diam kau. Syuh. Berhenti berkelahi. Lepaskan ibuku. Aduh. Ibu. Dasar tak tahu terima kasih. Sekarang memberontak. Beraninya pukul ibuku, pecundang. Mau mati, aku akan. Kakak, kau baik-baik saja? Wang Meili, dengar, pukul aku sampai mati jika mau, tapi aku takkan memeras sepeser pun dari Shu. Apa? Kira pernikahan adikmu memberimu nyali? Beraninya kau bicara padaku. Ingat, aku menanggung seluruh keluargamu, membiayai aku sekarang. Sudah seharusnya. Omong kosong. Shu selalu memberi lebih dari cukup untukmu. 4.000 per bulan untuk kebutuhan rumah tangga. Siapa yang numpang hidup? Menantu tak berguna, berani membantah. Menantu tak berguna, berani-beraninya membantah. Sentuh dia sedikit saja, kau akan tahu akibatnya. Bawa suami ikut, sok pamer. Ya, dengar baik-baik. Kalau berani, ayo pukul nenek-nenek. Beraninya. Aku akan minta putriku membuat laporan cedera, kau akan membayar mahal. Dengarkan baik-baik. Tak akan kau dapat sesuang pun dariku. Sudah bertahun-tahun adikku memperlakukanmu baik. Kau sangat tahu. Baik, tak ada uang untuk kelas gymku. Baiklah, kalau gitu kita cerai. Hak asuh si bocah pemboros ini, kau juga tak akan dapat. Tak akan ada sesen pun yang kau dapat dari sini. Jangan coba-coba. Sila laporkan aku. Tapi ku ingatkan, aku direktur rumah sakit Huoshin. Banyak orang penting mengemis tempat tidur rumah sakit. Aku punya koneksi dan cara. Coba saja. Wang Meili, putriku adalah nyawaku. Kau membawaku ke liang kubur. Shu, ini bukan urusanmu. Silakan. Kakak. Shu, berdiri di depan. Kakak, kalau kau sudah mantap beritahu aku kenal banyak pengacara. Kita bisa lawan mereka. Rumah sakit Huoshin sebenarnya punya sampah ini, saatnya memberi pelajaran. Beri aku waktu, percayalah. Jangan pergi, tinggalkan bonus rasa 1.000. Aduh. Punggungku. Apa yang kau lakukan sekarang? Shenshu beraninya pukul ibuku. Dia punya masalah jantung, tubuhnya yang lemah, tak tahan terjatuh. Ini keterlaluan. Membesarkan kalian berdua, memberi makan dan tempat tinggal, hanya dapat pengkhianat tak berperasaan. Sekarang kau serang aku? Hari ini kau harus lunas. Kalau ada apa-apa dengan ibuku, kau mau bertanggung jawab? Jangan asal tuduh, aku tak pernah menyentuhnya. Itu bukan urusanku. Kau? Coba berani sentuh istriku, kau akan tahu akibatnya, kau akan menyesal. Ayo pergi. Suaminya kerja apa sih? Kayaknya dia orang berbahaya. Dia cuma perawat biasa mengancamku. Konyol. Meili, semua terekam. Semua dari awal sampai akhir. Sekarang serahkan pada Nona Xia. Untuk lanjutannya, Shenshu, kau yang memaksaku. Ada yang mengganggumu? Kukira setelah menikahimu dan pindah, adikku akan lebih baik. Tapi malah semakin buruk keadaannya. Dia menikahiku bukan demi uang, tapi karena alasan ini. Keluarga asalmu akan terus menempel padamu selamanya. Itu sebabnya aku iri padamu.
Orang tuamu baik hati, yang memperlakukanku dengan baik. Meski kadang kau suka membentakku, kehadiranmu di sini membuatku merasa aman. Jangan khawatir. Kalau keluarga Chen berani sakiti dia, akan kuperlihatkan bahwa adik kita punya pendukung kuat. Kenapa kau memandangiku seperti meragukan kredibilitasku? Selama kita di pihak benar, adikmu tak akan dirugikan. Ho Xiao, bolehkah aku bersandar di bahumu? Ho Xiao, detak jantungmu cepat sekali. Benarkah? Terima kasih untuk hari ini. Kau harus kembali kerja, aku juga harus kembali bekerja. Carikan data lengkap kakak iparku. Adikmu sekarang jadi sangat membangkang. Lihat bagaimana dia memukuli ibuku. Masih ada tenaga untuk berteriak. Dia baik-baik saja. Apa kau benar-benar menguji kesabaranku? Beraninya kau bicara padaku seperti itu. Kau makan dari Meli, hidup dari Meli, pakai uang Meli. Suami macam apa yang berlaku seperti kau? Ini sama sekali tidak masuk akal. Kukatakan ini belum berakhir. Tagihan pengobatan ibuku. Shenshu harus bayar. Atau kita bertemu di pengadilan. Ayo pergi, Bu. Ayo pergi. Ayah, aku benci, Ibu. Apa Sui-Sui yang menelepon untuk memanggil tante ke sini? Jangan ganggu tante lagi. Ayah akan melindungimu, oke? Meli, kudengar kau mendekati orang penting, sebentar lagi sukses besar. Kapan kau akan meninggalkan itu untuk menikahiku? Kau janji padaku, kita akan pindah ke tempat baru dan hidup bersama. Tuan Huo, Nyonya dan kakaknya kehilangan orang tua sejak kecil akibat kecelakaan. Kerabat mengambil uang ganti rugi, dalih sebagai wali. Kakaknya harus membawanya kerja serabutan di mana-mana untuk biaya pendidikannya. Lalu dia menikah masuk ke keluarga istrinya, ditipu istrinya, dia pakai uang mahar Nyonya untuk uang muka. Baru kemudian dia mengizinkan Nyonya tinggal sampai menikah. Lalu dia berhenti kerja untuk di rumah, siang rawat ibunya, malam jadi sopir Didi. Tubuhnya menyerah sebabkan kecelakaan, gagal hati dan ginjal. Aku jadi cacat. Keluarga Chen menolak menambahkan nama saudara ke akta properti. Jika kami bercerai, rumah ini mungkin juga hilang. Suruh tim hukum kumpulkan bukti. Kita harus dapatkan kembali dana dan perebutan hak asuh. Siap. Cepatlah. Sudah cukup bicara. Mereka di sana. Cepatlah. 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 Tuan Huah, darurat. Seseorang memposting online sebut Nyonya si wanita tak tahu terima kasih, merendahkan keluarga suami, mendorong ibu mertua saudara, tinggalkan dia terluka di tanah. Ada bukti video terlampir. Turunkan topik viral segera, lacak pembuat postingan, siagakan tim humas. Sedang diproses. Penampilan bisa menipu. Benar. Gadis manis seperti ini, berhati jahat. Memuakan. Permisi, sedang bahas apa? Jauh dariku. Sungguh menjijikkan, tidak tahukah kau apa yang telah engkau perbuat? Di sini, di sini, di sini. Si ular itu bekerja di sini. Shenshu, segera minta maaf. Pergi sekarang atau kuhubungi polisi. Hancurkan kantornya. Apa yang kalian lakukan? Apa
Apa yang kamu lakukan? Berani kau tanya apa yang kami lakukan? Bagaimana keluarga iparmu bisa membesarkan durjana tak tahu terima kasih? Minta maaf ke mereka sekarang juga. Minta maaf, ucapkan maaf sekarang. Kau harus minta maaf. Nona Shen, soal tuduhan kakak ipar Anda, apa ada pernyataan? Saya tidak tahu kejadian sebenarnya, tapi saya bukan tak tahu terima kasih. Buktinya sudah jelas di sini. Masa masih bisa menyangkal? Nona Shen, Tolong beri tanggapan, kami butuh jawaban Anda. Nona Shen, tolong jawab. Kami tunggu tanggapan Anda. Nona Shen, jawab pertanyaannya. Segera beri respon. kamu siapa sih? Pergi sana. Bukannya kamu harusnya di kantor, kenapa ada di sini? Semua yang menyentuh istriku hari ini akan membayar mahal. Untukmu, tabloid gosip. Segera terima surat kebangkrutan. Shenshu, perusak rumah tangga. Beraninya banyak orang hanya menuntut, tidak menghentikanmu. Ingat baik-baik, saat aku jadi bos, nasibmu akan sial. Kamu datang tiba-tiba tadi, sungguh membuatku kaget. Aku khawatir padamu, jadi datang memeriksa. Apa kamu tidak pernah benar-benar pergi? Kantormu di 2 wilayah berbeda? Sepertinya kamu belum puas hanya dengan luka ringan. Masih ada energi untuk bercanda? Jangan salahkan aku khawatir. Apa kamu cuti kerja? Apa ini pengaruhi bonusmu? Saya supir bos, jadwal saya cukup fleksibel. Jangan khawatirkan pekerjaanku. Bagi saya bonus hanya keuntungan sementara, keselamatanmu yang utama. Sejak kapan kamu jadi pintar bicara? Aku belum terbiasa dengan sikap barumu. Shenshu. Sudah, cukup menggodanya. Jangan dipaksakan senyum itu. Lebih menyakitkan daripada air mata. Kupikir aktingku meyakinkan. Tak perlu berpura-pura di depan saya. Sikap tenangmu ini, ceritakan saat kamu siap. Aku khawatir dengan kakak. Setelah bertahun-tahun bersama orang itu, berharap dia memutus hubungan, itu tidak realistis. Sui-sui butuh ibunya, terutama di usianya sekarang. Banyak hal yang memberatkan kakak. Aku mengerti. Daripada kebanyakan mikir, alihkan energimu untuk mengungkap keluarga iparmu dan membersihkan nama kakak. Aku punya catatan detail, transaksi keuangan, kusimpan dengan hati-hati untuk keadaan seperti ini. Awal yang bagus, tapi belum cukup. Inti masalahnya ada pada kakak. Hanya dia yang bisa menyelesaikannya. Aku percaya kakak hanya butuh waktu. Hak asuh Sui-sui memperumit segalanya. Sudah larut, ayo kita pulang. Setuju. Hari ini, aku senang kamu ada. Aku ganti baju dulu. Tekan semua berita tentang hari ini. Satu lagi, tutup gosip Gazet. Dimengerti, tapi Gazet, sumber utama Zia Group. Kerjasama dengan Zia penting untuk operasional. Ini bisa... Mereka berani menarget istri Huo Xiao. Tak ada aliansi bisnis yang boleh melewati batas. Siap. Pagi, aku bikin sarapan dulu. Apa ini? Ponsel baru. Ponselmu sudah tidak bisa diperbaiki, sudah rusak total. Aku akan transfer uangnya. Berapa harganya? Jangan, aku tak sampai semiskin itu, buat beli ponsel aja tak mampu. Bukan itu maksudku. Aku tahu, terimalah. Jangan dipikirin. Kalau begitu, terima kasih. Aku yang antar kamu kerja hari ini. Baik.
Shenshu, sepertinya aku mulai menyukaimu. Gunung es besar mulai mencair, bikin aku malu saja. Aku nanti terlambat ke kantor, lain kali jangan manis-manis gini. Tidak, aku mau ngomong sekarang. Aku ingin memelukmu. Boleh peluk lagi? Tolong. Baiklah, sebenarnya aku juga suka padamu. Benarkah? Sungguh, meski kamu cuma sopir, tapi bisa diandalkan. Kakakku bilang aku menikah dengan tepat. Dia benar, kamu tak akan menyesal. Tapi, ada hal penting yang harus kubicarakan. Dengarkan dulu, biar aku jelaskan. Beriku kesempatan memperbaiki. Aku salah menyembunyikan ini darimu. Aku berubah sekarang. Maafkan aku. Sekarang aku sadar perasaanku yang sebenarnya harus kuberitahu jati diriku. Takkan kubiarkan kau disakiti lagi. Sebenarnya aku... Tapi, apa dia benar-benar punya hubungan spesial dengan Mr. Huo? Gak mungkin, gak mungkin. Aku harus memikirkannya baik-baik. Dengar, aku gak peduli siapa kamu bagi Mr. Huo atau hubungan kalian seperti apa. Pokoknya, sekarang bukan waktunya bahas ini. Aku bisa telat nih. Aku harus pergi sekarang. Nanti malam kita bicara. Shenshu. Maafkan aku. Seharusnya aku jangan sembunyikan identitas. Setelah kerja, aku akan jujur semuanya. Kuharap kamu bisa menerimaku. Kamu panik banget sampai lupa. HP saja ketinggalan. Lelah sekali. Untung lari cepat. Jadi nggak dengar pembicaraan mereka. Dengan perasaan campur aduk begini, mana bisa konsentrasi kerja? Tapi, kalau dia benar-benar punya hubungan dengan Mr. Hu, lalu aku merebutnya, apa Mr. Hu akan balas dendam? Kenapa terlambat segini? Dekan dan Yang Fei Fei ketahuan selingkuh, keduanya langsung dipecat. Dekan baru ini kejam banget, langsung cek absensi. Dan kamu nggak ada. Cepatan! Maaf Dekan, saya terlambat. Kok bisa kamu? Ya, aku, atasan barumu yang diturunkan dari pusat. Ini cara orang berprivilege menggunakan kekuasaan, ngerti? Dasar sampah rendahan. Telat 1 jam, berani-beraninya datang, lutut sekarang. Segera berlutut dan minta maaf pada Direktur Xia. Direktur Xia adalah teman masa kecil. Tuan Huo, putri pewaris keluarga Xia. Direktur, hukuman maksimal keterlambatan adalah pemotongan gaji. Mengapa aku harus berlutut? Ucapanmu berbau putus asa. Apa kamu masuk rumah sakit Huo hanya untuk merayu pria? Kamu menyelamatkan nenek Tuan Huo hanya untuk menikahi cucunya. Apa lupa gosok gigi? Direktur Xia. Lagi pula, cara aku bertemu nenek bukan urusanmu. Sayang, berani melawan aku? Meski sebagai direktur, tak boleh memukul orang. Hei, telat masih berani melawan Direktur Xia, mau dipecat dari rumah sakit Huo. Aku akan mengajari bajingan tak berbapa ini pelajaran. Beren, Shu, harus baik-baik sis. Aku baik. Xia Yui, mengapa repot-repot datang ke sini? Berani kau bertanya, Shenshu, kau tak tahu malu, rusak rumah tangga. Jelaskan dirimu. Kekasih siapa yang kucuri? Kekasih Direktur Xia, Wo Xiao, pernah lihat cermin. Orang kampung sepertimu hanya menarik perhatian Wo Xiao dengan menyelamatkan neneknya. Kalian semua. Lihat, persis seperti dugaanku. Dia perusak rumah tangga tak tahu malu. Benar. Dia ahli dalam merusak hubungan. Bagaimana cara menghadapi sampah seperti ini? Tampar wajahnya sampai bengkak, buat dia malu bersembunyi. Telanjangi dia dan hancurkan hidup sosialnya. Rencanaku, tampar, telanjangi, lalu ikat dia dan buang di bawah. Biarkan semua melihat nasib seorang selir. Ya, lakukan. Direktur Xia, tunggu saja. Aku akan ke gudang cari tali paling tebal. Kinerja semua sangat memuaskan. Gaji bulan ini digandakan. Terima kasih, Direktur. Terima kasih, Direktur. Ini benar-benar keterlaluan. Selama aku di sini, tak ada yang boleh ganggu. Shu. Hampir lupa denganmu. Keluarga Xiao Kelasteri tak layak ku perhatikan. Satpam, usir dia.
Keluar. Shu. Keluar. Mau lari kemana? Sundel, hari ini hari terakhirmu. Nanti saat aku bawa tali, akan kuhabisi bajingan ini. Setelah kami telanjangkan di jalanan, Wo Xiao akan menceraikanmu. Kembalilah ke sisi Direktur J. Memuaskan. Bahkan jika pintu dihancurkan, hari ini Shenshu akan menemui ajalnya. Xia Yuwei, jangan sok jago. Akan ada yang menghentikanmu. Akan kucari orang untuk menjatuhkanmu. Saat ini, hanya polisi yang bisa membantu. Tak ada yang bisa mengendalikan. Xia Yuwei. Bukankah ini sekretaris Tuan Huo? Dia bahkan kirim 100.000 yuan untuk nenek Huo Xiao. Jelas orang baik. Pastinya Tuan Huo bisa mengendalikan. Xia Yuwei, selamatkan reputasi rumah sakit. Sekretaris Huo. Sekretaris Huo. Tepat waktunya, bawa Tuan Huo segera. Putri grup Xia, Xia Yuwei ditempatkan jadi direktur rumah sakit menyalahgunakan kekuasaan untuk aniaya temanku Shenshu. Ini akan sepenuhnya hancurkan reputasi kita. Siapa kau bilang Shenshu? Iya, perawat yang Anda beri penghargaan waktu lalu. Di mana dia? Di kantor direktur. Ikut aku. Jangan bergerak-gerak lagi, kau mati. Dasar jalang, ini akibatmu karena merayu kakak Huo. Kalian berdua, buka pakaiannya, jangan sisakan apapun. Baik-baik. Tidak, jangan. Shenshu. Shenshu, kau baik-baik saja? Kenapa lama sekali? Maafkan aku, salahku tak bisa menjagamu. Jangan khawatir, aku tak akan biarkan Xia Yuwei lolos. Keluarga Xia juga kuhancurkan. Kakak Huo, bukan seperti itu. Dengarkan aku. Diam. Aku tak butuh penjelasanmu, tapi kau harus tahu, perusahaan Xia harus bangkrut. Tidak. Kakak Huo, dengarkan aku. Direktur Xia, aku bawa tali. Ini tali khusus ikat anjing, sangat kuat. Astaga, ada apa? Apa yang terjadi? Mungkinkah Shenshu? Bukankah dia menggemaskan? Sungguh memikat. Dia sampai bisa membuat kakak Huo mau menghancurkan keluarga Xia. Aku ingin membunuhnya. Direktur Xia, aku punya rencana pakai orang lain. Pasti tanganmu tetap bersih. Rencananya apa? Di rumah sakit kita ada perawat pria gangguan jiwa di ruang psikiatri. Kami takut balas dendamnya, jadi tak berani pecat sampai sekarang. Walau dia bunuh orang sekalipun, itu tidak ilegal. Shenshu akan mati malam ini. Bukan malam ini, tapi tenang saja. Dia terobsesi ingin dicintai, sampai linglung. Akan kusuruh dia dekati Shenshu. Begitu dia klaim sebagai miliknya, Shenshu tak akan bisa lepas dari cengkeramannya. Kalau gitu cepatlah, panggil dia ke sini. Siap. Perawat baik, datang ke kantor direktur. Direktur Xia, pengawas bilang Anda mencari saya. Bailian, tim Baimu adalah departemen terbaik di rumah sakit. Tunjukkan kemampuanmu. Terima kasih, Direktur Xia. Bersyukurlah pada Shenshu. Dia yang minta mutasi Anda. Sepertinya dia sangat memperhatikanmu. Mungkin dia naksir kamu. Dia suka aku. Aku tahu dia menyukaiku. Shushu, aku takkan mengecewakanmu. Shenshu, teruslah genjot pria sampai dapat psikopat ini. Lihat akibatnya nanti. Mau kemana? Mau gebuk Xia Yuwei dan yang usil padamu. Jangan. Kita jangan lawan Xia Yuwei. Dia mengira kamu CEO Huo, makanya benci padaku. Aku akan berhenti agar tak perlu hadapi mereka lagi. Ini semua salahku. Aku yang seret kamu.
Shen Shu, aku sebenarnya dari grup Huo. Huo Xiao, tak perlu jelaskan, aku paham semuanya. Tapi apapun yang terjadi dulu, antara kau dan Pak Huo, kini kau memilih mulai dari awal, aku bersedia menerimamu. Apa yang salah paham darinya? Apa dia kira aku dan Pak Huo punya hubungan tidak pantas? Kau salah paham, bukan itu maksudku. Aku tak pernah percaya gosip mereka. Aku yakin kau takkan menjual tubuhmu. Huo Xiao, aku akan kembali kerja dulu. Apa yang kukatakan tadi benar? Bagaimanapun sejarah antara kau dan Pak Huo, aku tetap bisa menerimamu, asalkan kita bisa baik-baik mulai sekarang. Baik, tenang saja, tak ada apa-apa antara kita. Saat kau sembuh, aku akan ajak kau temui kakek, lalu kau akan paham hubunganku dengan Pak Huo itu baik. Baiklah, aku akan kembali kerja. Xia Yuwei dan grup Xia, kalian akan bangkrut. Umumkan, grup Xia bangkrut malam ini. Tapi Pak Huo, kakekmu dan Pak Tua Xia adalah kawan seperjuangan yang erat. Sang kakek tak akan setuju. Bilang padanya pilih, grup Xia bangkrut atau Xia Yuwei dikirim ke Afrika selamanya. Dimengerti. Haruskah aku benar-benar resign? Tapi jika aku keluar dengan kualifikasiku, aku tak mungkin dapat posisi di rumah sakit top lagi. Juga tak mungkin dapat jabatan kepala perawat lagi. Jika punya anak nanti, kita butuh rumah di zona sekolah. Kepala perawat Shen. Aku perawat pria dari psikiatri, namaku Bailian. Boba ini untuk menenangkanmu. Ku dengar direktur baru mengganggumu, tapi ada kabar baik, dia sudah dipecat. Apa? Xia Yuwei dipecat? Iya, ku dengar dia masuk RS kita karena pengaruh keluarga Xia. Tapi dia menyalahgunakan kekuasaan, menindasmu, merusak reputasi RS Huo sampai tak bisa diperbaiki. Makanya, Pak Huo memecatnya dan mengasingkannya ke Afrika. Ya ampun, ini kabar yang luar biasa. Pak Huo benar-benar adil, pahlawan zaman sekarang. Kabarnya, Pak Huo awalnya ingin menjatuhkan keluarga Xia, tapi Bu Huo turun tangan. Jadi, keluarga Xia setuju mengirim Xia Yuwei ke Afrika sebagai hukuman. Ini keputusan Pak Huo. Pasti Huo Xiao yang membujuknya. Huo Xiao, terima kasih. Perawat Shen, kau baik-baik saja? Aku baik. Ini berita bagus, aku sangat senang. Aku sempat ingin mengundurkan diri. Tapi kau harus bertahan, sama sekali. Tidak, kularang. Apa yang terjadi sekarang? Begini, karena Xia Yuwei sudah pergi, aku tetap di sini. Bukan apa-apa. Terima kasih. Syukur kalau begitu. Oh, minum milk tea ini biar tenang. Silakan diminum. Baiklah, makasih. Senyum manismu itu. Kau memang menyukaiku. Aku tak bisa menunggu lagi. Pulang kerja nanti, kau akan jadi milikku. Aha. Bailian, apa maumu? Xiao Shu, jangan sembunyi lagi. Aku tahu yang sebenarnya. Kau suka padaku, kan? Aku juga suka padamu. Apa kau salah paham sesuatu? Aku sudah menikah dan aku juga tak suka padamu. Jaga harga dirimu. Mustahil, kau bohong padaku ya. Kau menipuku. Kalau tak suka padaku, kenapa minta aku mutasi ke departemenmu? Kau terus tersenyum padaku dengan manis tiap hari. Bahkan kau minum teh susu yang kuberi kemarin. Kau memang suka aku. HR yang memindahkanmu ke sini, bukan aku. Berobatlah kalau sakit, jangan bikin ulah di sini. Dia gila. Bilang aku suka dia. Lihat wajahnya yang menyedihkan. Pasti ada gangguan jiwa. Tatapannya yang aneh membuatku jijik. Aku yang tidak gila. Pembohong. Kau pembohong. Kau jelas-jelas menyukaiku. Kenapa tak mau mengaku? Mesum, aku tak ingin memperpanas masalah. Pergi sekarang atau kupanggil satpam. Menyedihkan. Hatimu yang jomblo tipis 6 tahun. Tertipu pesona Shen Shu. Kenapa kau juga bohong padaku? Katanya dia suka aku dan minta mutasi shift. Siangku. Benar, dia mengaku menyukaimu. Ingin kau di departemennya. Sekarang dia merayu Pak Huo, makanya dia menyangka. Sayang, kekasih. Pekerja miskin sepertimu. Bisnis Pak Huo yang prestisius.
Pasti dia pilih dia. Cintaku. Akan kulakukan segalanya. Untungnya aku punya rencana cadangan. Xiaoshu, kau yang memaksaku. Shenshu, bahkan jika Xia Yuwei dipindahkan, kau tak akan tenang. Rumah sakit sangat ramai besok. Dia tak akan berani macam-macam di sini. Tidak, aku akan telepon Huo Xiao, minta dia jemput aku pulang. Di mana aku? Dalam pelukanku, hahaha. Shu, berhenti melawan. Malam ini kau akan jadi milikku. Aku peringatkan, jangan sentuh aku. Suamiku akan membuatmu menyesal. Suami? Sial, Shenshu, kau sudah menikah. Kenapa masih menggodaku? Kau gila, siapa yang menggodamu? Diam, kau pemburu harta dan wanita murahan. Kau yang merayuku lalu menghina kemiskinanku. Sekarang terima konsekuensinya. Akan kuperlihatkan pada semua sifat pemburu hartamu yang sebenarnya. Jangan bergerak, lepaskan baju. Tak berguna, cari dia sekarang. Dalam 30 menit aku harus jumpai Nyonya. Baik. Sudah 15 panggilan, tak ada jawaban. Shenshu, kau harus baik-baik saja. Tuan Huo, lihat. Lokasi, kamar rumah sakit. Brengsek. Shenshu, Sayang, maafkan aku terlambat datang. Habisi dia. Pastikan dia lenyap sepenuhnya. Baik, ayo. Pak Huo, Bailian sudah ditangani. Video yang bocor sebelumnya sudah diblokir dan dihapus. Bailian bilang, Xia Yuwei dalangnya. Perundungan online ke Nyonya Huo. Juga ulah Xia Yuwei. Dia pantas mati. Keluarga Xia harus menanggung akibat perbuatannya. Bagaimana pendapat nenek? Nenek bilang, Tuan punya kuasa penuh. Mulai hari ini, aku tak mau dengar dan lihat kabar keluarga Xia di dunia ini. Untuk kakak iparnya itu, hapus jejaknya dari industri. Baik, keluarga Xia diblokir di dunia. Satu orang bodoh menghancurkan seluruh keluarga. Keluarga Xia tamat, Tuan Wang bodoh. Dengan Tuan Huo sebagai besan, dia pasti bisa sukses besar. Tapi dia pilih kehancuran. Untuk Xia Yuwei di Afrika, penderitaan Shu malam ini akan dialaminya 1000 kali lipat. Kau tahu harus berbuat apa? Ya, Tuan Huo. Maaf, Shu. tidak. Tidak. Suamiku, selamatkan aku. Jangan takut. Aku di sini, aku di sini. Aku bermimpi jatuh dari tebing, dan kau mengabaikanku. Aku takut. Jika suatu hari kau benar-benar meninggalkanku, harus bagaimana aku? Aku, Huo Xiao, bersumpah seumur hidupku hanya mencintai Shenshu. Jika langgar sumpah ini, reputasiku akan hancur dan mati mengenaskan. Jangan bicara begitu. Aku percaya padamu. Sepanjang hidupku, hanya kau yang kuanggap sebagai istriku. Iya. Aku juga cuma mau kau. Shu, aku harus mengaku sesuatu padamu. Bisa kuungkap sekarang? Baik. Sebenarnya, akulah Tuan Huo itu, bukan sopirnya. Aku pura-pura miskin, karena kukira kau bermaksud jahat ke nenek. Tapi setelah mengenalmu, kulihat kebaikan hatimu dan semangat positifmu, kaulah yang kuinginkan. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki. Apa? Kau adalah CEO grup Huo. Pantasan kita selalu selamat. Pantasan Xia Yuwei terus menargetkanku. Maaf, Shu. Ini salahku. Tak apa. Aku tak menyangka kau sepenting ini. Shu, aku resmi melamarmu. Menikahlah denganku, ya. Akan kujadikan kau wanita paling bahagia. Aku bersedia. Luar biasa. Aku, Huo Xiao, akhirnya bisa mencintaimu secara terang-terangan. Shu, kita akan bersama selamanya, takkan terpisahkan. Ya,
Kakak, akhirnya aku menemukan satu orang di dunia ini yang paling menyayangiku. Ibu ayah, jangan khawatir. Aku akan bahagia.